Bapa, saudara-saudara, warga Jemaat Malate yang dirahmati Tuhan. Selamat malam dan selamat jumpa lagi lewat renungan harian ibadah malam dan doa warga Jemaat Malate saat ini. Sebelum kita beristirahat, tentu kita rindu menikmati hadirat Tuhan. Dan dalam wujud kerinduan menikmati hadirat Tuhan itu kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabdanya. Namun sebelum kita berdoa, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan satu pujian yang akan dilantunkan oleh anak kekasih kita yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Akan lewat pujian itu dan semakin terberkati anak kekasih untuk mengembangkan talentanya, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca pada malam ini untuk mendengarkan firman-Nya. Pembacaan kita dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, mensyukuri nikmat dan kasih Tuhan sepanjang hari kami alami. Hingga malam ini kami masih dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, terkhusus bagi hamba yang akan membacakannya. Hikmat Tuhan kiranya memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami terus hidup dalam kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarnya dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara, warga jemaat Tamalate yang dirahmati Tuhan, topik kita hari ini, malam ini untuk kita renungkan bersama, menguduskan diri. Bila kita berbicara soal kekudusan, bukan berarti bahwa ya kita orang yang bebas, orang yang tidak berdosa lagi. Pembacaan kita di sini mengisahkan Tuhan menyapa Musa dengan pernyataan kekudusan. Allah menyapa Musa dengan kekudusannya. Inilah awal Musa untuk mengenali Tuhan dan mau mengalami kasih-Nya Tuhan. Dalam peristiwa inilah Musa dipanggil untuk satu tugas yang mulia. Allah dengan mujizatnya yang ajaib, yang tak terduga tentu bagi Musa. Musa sama sekali tidak pernah menduga bahwa akan terjadi seperti itu. Dan ini merupakan rancangan Tuhan bagi dirinya. Kalau Allah menyapa Musa dengan awal perkataan kekudusan,
Ini mau menekankan bahwa kekudusan itu berarti bahwa harus terpisah dari kejahatan. Kekudusan artinya pemisahan dari dosa dan kejahatan. Dan lalu kemudian selanjutnya akan dijalani Musa dengan sebuah pengabdian yang didasarkan pada kebenaran Tuhan. Allah memperkenalkan diri kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Jika kepada Abraham Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha besar, yang berkuasa, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa untuk mengingatkan Musa bahwa Allah yang berbicara kepadanya adalah Allah nenek moyangnya. Allah yang telah menyatakan diri kepada Abraham pada masa lalu, kepada Ishak pada masa lalu, kepada Yakub masa lalu. Dan Allah yang sama itu, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang kudus itu juga yang berbicara kepada Musa. Musa tahu, Musa mengenal Allah, bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kudus. Dan karena itu Musa menutupi wajahnya karena takut. Siapa dirinya yang mau memandang Allah? Allah memperkenalkan diri sedemikian kepada Musa. Untuk Musa mengerti apa yang akan Musa lakukan dan laksanakan ke depan. Musa diminta Tuhan untuk mau mendekati tempat itu harus menanggalkan kasutnya. Kasut dalam ungkapan Paulus mengikat masang kasut dan memberitakan firman, artinya kesiapan, kerelaan untuk pergi. Tetapi kenapa saat ini Musa disuruh melepaskan kasut? Jelas dalam pembacaan kita bahwa Allah mengatakan tempat di mana kau berada adalah kudus. Berarti menghampiri Allah harus dalam kekudusan, kebenaran, dan menjauhkan diri dari kejahatan. Allah tidak membenarkan kejahatan terjadi. Allah tidak mau membiarkan dirinya dicemari oleh kejahatan. Kepada umat yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan bahwa mereka akan hidup dalam kebenaran. Dan Musa sebagai orang yang ditugaskan untuk itu harus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Allah itu maha suci. Allah itu maha kudus. Dan karena itu siapa yang akan menyembah Allah, hendaklah menyembahnya dalam kekudusan, dalam roh dan kebenaran. Kita menghampiri Tuhan bukan berarti bahwa kita orang yang sudah tidak berdosa. Tapi justru karena kita mau dikuduskan dan dibenarkan oleh Allah, Allah menyiapkan bagi kita pengampunannya di dalam Kristus
untuk kita beroleh hidup yang kudus dan benar di dalam Dia. Bukankah di dalam Kristus Allah telah menguduskan kita dari segala dosa kita supaya kita berkenan kepadanya. Pengudusan itu telah ditempuh dalam pengorbanan Kristus, menumpahkan darahnya untuk penyucian dan pengudusan hidup kita, supaya kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Menguduskan diri untuk hidup berkenan kepada Allah, bukan untuk hal yang lain. Karena itu ketika kita sudah dikuduskan oleh Kristus, janganlah kita mencemari kehidupan kita dengan kembali dalam kehidupan dosa. Kejarlah kekudusan, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan terus hidup di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah dimuliakanlah dan dikuduskanlah nama Tuhan. Karena sungguh dalam kehidupan kami tidak ada Allah yang lain selain Allah yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus dan menjadikan kami imamat yang rajani umat kepunyaan Allah sendiri, yang oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus terus-menerus diperbaharui. Kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami telah dipanggil, dipilih dan dikuduskan menjadi milik Tuhan. Karena itu kami mohon tolonglah hidup kami. Ya Roh Kudus, peliharakanlah kami. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan diri. Karena kami manusia lemah, tidak sanggup bertahan dalam kekudusan hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Karena itulah kami senantiasa bergantung dalam kuasa, kendali dan tuntunan Roh Kudus untuk mengajarkan terus bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Allah. Kami mohon jagalah hati dan pikiran kami, tutur dan kata kami, langkah dan kehidupan kami, sikap dan perbuatan kami. Kiranya semua itu mencerminkan kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan kekudusan Tuhan. Sehingga dalam setiap perjumpaan kami dengan semua orang, kemanapun, kapanpun, dan dimanapun, kami terus memuliakan Tuhan melalui setiap pergaulan hidup dalam perjumpaan itu. Terkhusus dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami rindu menaruh kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sungguh menjadi andalan kami. Di dalamnya kami terus berpengharapan bahwa kami akan mengalami hidup yang penuh damai sejahtera, beristirahat dengan penuh tenang dan penuh damai sejahtera Tuhan. Kerinduan kami esok pagi, kami dapat bangun dengan semangat baru, kekuatan baru dari Tuhan, kesehatan yang baru. Karena itu kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan, bergumul karena sekian lama mereka mengalami sakit penyakit. Kami percaya dalam kuasa Tuhan, saudara-saudara kekasih kami beroleh kesembuhan. Bagi yang berduka kami mohon Tuhan,
hibur dan kuatkan mereka, agar tiada larut dalam kesedihan, tapi bangkit dalam pengharapan, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oh Tuhan, juga tiada hentinya kami datang menggumulkan di hadapan Tuhan keberadaan segenap keluarga kami, bagi anggota jemaat Tuhan yang sedang hidup berjauhan dengan keluarga mereka, istri, anak, suami, orang tua dan sanak saudara. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan juga lah yang akan terus menopang mereka untuk memelihara kehidupannya kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan dalam kesempatan yang masih ada, Tuhan dapat memberi waktu untuk mereka boleh menjalin hubungan yang penuh kekeluargaan, dan hubungan itu tidak akan pernah pupus dalam kehidupan mereka, dipelihara dengan penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Demikian juga dalam tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, kami penuh harap bahwa kehidupan yang penuh persaudaraan itu terus kami alami dalam kekudusan Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk penataan pelayanan yang akan kami terus benahi bersama. Kami menyadari bahwa keterbatasan kami di sana sini begitu banyak, kekurangan-kekurangan yang kami alami. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami, sehingga pelayanan itu tidak akan pernah terhambat dengan kekurangan-kekurangan yang kami alami. Karena kami percaya semua ini adalah bahagian dari tugas dan tanggung jawab selaku orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebesaran Tuhan, untuk menjangkau orang-orang yang Tuhan kasihi. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati tim multimedia yang terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan ini dengan lebih baik, dengan sarana-sarana yang masih begitu terbatas, tetapi tidak membatasi kreativitas mereka untuk Tuhan pakai melayani dan menjangkau jemaat Tuhan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati jemaat Tuhan untuk terus mendukung dan menopang semua rencana pengadaan fasilitas pendukung multimedia. Semoga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga semua yang masih berjalan saat ini. Kami percaya semua dalam penglihatan Tuhan, dalam pantauan Tuhan. Karena itulah kami selalu berharap bahwanya Tuhan yang dapat menolong kami untuk mengatasi semua permasalahan yang masih ada. Ya Tuhan, pimpin hidup kami selanjutnya. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang berdoa, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, warga jemaat Tamalate yang dirahmati Tuhan dimanapun kita berada, sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia dan majelis gereja yang boleh hadir menyapa kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Penuh harap dalam doa bahwa kita akan berjumpa kembali hari esok dalam berbagai aktivitas yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani.
dalam berbagai situasi dan keadaan yang Tuhan perkenankan kita jalani. Selamat malam dan Tuhan memberkati.